Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 25. Diperlukan pernapasan buatan. Tiba-tiba sebuah suara melayang ke telinga Vanya Valona, membuat kepalanya yang agak bingung tiba-tiba berpikir, ya, pernapasan buatan, pernapasan buatan. Segera Vanya Valona menundukkan kepalanya, dan hendak mencium mulut Daniel Bastian, polisi pria di sampingnya tertegun. Tapi saat bibirnya hendak menyentuh bibir Daniel Bastian, dia berhenti tiba-tiba. Vanya Valona tiba-tiba memalingkan kepalanya, dan menatap polisi laki-laki itu, apakah kamu baru saja berbicara? Aku tidak berbicara. Polisi laki-laki itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tiba-tiba, mata Vanya Valona menatap Daniel Bastian yang menutup matanya dengan cahaya dingin. Bajingan! Vanya Valona mengutuk dengan marah, dan menebas dengan satu telapak tangan. Daniel Bastian membuka matanya dalam sekejap, dan berguling ke satu sisi, menghindari telapak tangan Vanya Valona. Hei, polisi wanita, kamu membunuh, kata Daniel Bastian cepat. Sialan, kamu berani membohongiku, hampir menipuku dulu, aku akan membunuhmu. Vanya Valona berteriak dengan marah, bergegas menuju Daniel Bastian, meninju Daniel Bastian, dan kemudian orang itu membungkuk di atas gunung dan buru-buru menghindar. Setelah itu, Vanya Valona menyerang Daniel Bastian lagi dan lagi, tapi yang terakhir mengelak tanpa memukulnya. Minum! Teriak Vanya Valona genit, melompat, dan menendang Daniel Bastian dengan tendangannya. Bentak! Namun, Daniel Bastian langsung mengayunkannya dengan satu tangan, dan menyambar tendangan lawan. Jinghua, jangan terlalu marah, atau kamu akan mengalami menopause dini. Daniel Bastian tersenyum jahat. Vanya Valona berkedut keras, tetapi Daniel Bastian meraih kakinya dan tidak bisa menggerakkannya. Vanya Valona berteriak dingin, melompat ke udara lagi, dan menendang dada Daniel Bastian dengan kakinya yang lain. Daniel Bastian tersenyum, dan mengulurkan tangan lainnya juga, meraih betis lawan yang lain, meraih tubuh lawan dan berbalik, dan langsung menyentuh dinding. Segera, Vanya Valona ditekan ke dinding oleh Daniel Bastian, satu kaki diangkat tinggi, dan diletakkan di bahu Daniel Bastian, yang terakhir menekan Vanya Valona dengan erat, mencegahnya bergerak. Kekenyalan 36E Vanya Valona langsung ditekan oleh Daniel Bastian. Daniel Bastian hanya merasakan kelembutan di dadanya, seolah dua balon menekan dadanya, rasanya sangat enak. Dani. Pada saat ini, pintu ruang interogasi tiba-tiba terbuka, dan sebuah suara terdengar. Daily, Direktur Biro Distrik DH, masuk bersama Rizka Yeti dan saudara perempuannya. Tetapi ketika dia melihat Vanya Valona dan Daniel Bastian saat ini, mulutnya terdiam, kata-kata Zong berhenti tiba-tiba, dan dia menatap kedua orang itu dengan ekspresi tertegun. Sister Rizka Yeti melihat postur mereka berdua saat ini, dan dia tercengang. Yash Yeti membuka mulut kecilnya sedikit, dan menatap Daniel Bastian dan Vanya Valona dengan ekspresi terkejut. Adapun Rizka Yeti, wajahnya yang cantik menjadi dingin, dan matanya penuh dengan rasa dingin. Tidak lebih dari orang lain yang begitu terkejut, itu karena postur Vanya Valona dan Daniel Bastian saat ini terlalu ambigu, membuat orang tidak bisa tidak membayangkan. Kapten Dani, apa yang kamu lakukan? Akhirnya, Daily mau tidak mau bertanya. Direktur. Vanya Valona sadar, memanggil, dan dengan cepat mendorong Daniel Bastian pergi dengan ekspresi malu di wajahnya. Daniel Bastian memandang Rizka Yeti dengan ekspresi tidak wajar. Dia tidak menyangka kedua saudari itu tiba-tiba muncul, yang sedikit memalukan. Hehe, kamu benar-benar tahu cara bermain. Sepertinya kedatanganku tidak perlu. Kata Rizka Yeti dingin, berbalik dan berjalan keluar. Sayang, kamu salah paham. Kata Daniel Bastian buru-buru. Kakak ipar, kamu benar-benar luar biasa, aku mengkhawatirkanmu tanpa alasan. Yash Yeti menjulurkan lidahnya ke Daniel Bastian sambil tersenyum. Tuan Dani, kamu baik-baik saja sekarang, kamu bisa pergi. Daily menatap Daniel Bastian dan berkata. Terima kasih. Daniel Bastian mengangguk. Direktur, orang ini telah menyakiti begitu banyak orang, bagaimana dia bisa melepaskannya?
kata Vanya Valona cepat, menatap Daniel Bastian dengan wajah marah dan dingin. Daily berkata, kami telah menyelidiki dengan jelas. Orang-orang itulah yang menyusahkan Tuan Danei terlebih dahulu. Tuan Danei hanya membela diri. Tidak ada yang serius. Kapten Danei, berhenti bicara. Daniel Bastian melambai ke Vanya Valona dan berjalan keluar. Sialan. Vanya Valona menginjak kakinya dengan marah dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana kamu bisa menyinggung orang-orang itu? Begitu Daniel Bastian sampai di rumah, dia melihat Rizka Yeti duduk di sana menatapnya dengan acuh tak acuh. Kakak, aku yang harus disalahkan untuk ini. Yeti dengan cepat berkata, dan kemudian memberitahunya apa yang terjadi di bar. Jelas Yeti berpikir bahwa orang-orang itu berurusan dengan Daniel Bastian karena bar, tetapi Daniel Bastian tahu itu dengan baik. Bukan itu masalahnya. Sungguh keterlaluan kamu masih pergi ke bar. Kamu tidak boleh pergi ke tempat seperti itu di masa depan. Rizka Yeti berkata dengan dingin, menatap Daniel Bastian, dan kamu, jika kamu membawa Yashi ke tempat seperti itu di masa depan, kamu segera keluar. Daniel Bastian tampak sedih, sepertinya Yeti membawanya ke sana, tapi ternyata itu salahnya, sungguh menyedihkan. Dan di sebuah villa mewah di kota Tianhai, saat Peng Hu, direktur Longhu Group, mendapat kabar tersebut, ekspresinya berubah dingin. Pisau itu terluka parah. Apa asal-usul anak ini? Segera cari tahu detail orang ini untukku. Teriak Peng Hu dengan ekspresi yang dalam, matanya bersinar dingin. Di kota Tianhai, di ruang belajar sebuah villa terpencil, seorang pria paruh baya berjubah putih dengan wajah anggun sedang duduk di sini sambil minum teh, memancarkan suasana ilmiah, sementara berdiri di depannya adalah seorang pria berbaju hitam. Seorang pria dengan wajah yang dalam. Malam ini, pisau bawahan Peng Hu membawa orang untuk berurusan dengan seorang pemuda bernama Daniel Bastian, tetapi mereka semua terluka parah dan dikirim ke rumah sakit. Dan pemuda itu adalah orang yang menyelamatkan wanita itu sebelumnya. Menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Pria parubaya dengan gaun putih dengan wajah anggun menyesap tehnya dan sedikit menyipitkan matanya. Tuan, menurut kejadian ini dan penyelidikan kami sebelumnya, kemungkinan besar orang yang menculik Nona adalah salah satunya. Apakah kami mau? Pria berbaju hitam itu bertanya lagi. Aku sudah menebak ini sejak lama, dan aku juga tahu apa yang dipikirkan orang itu. Tujuannya adalah merebut posisi ketua grup Longhu. Itu hanya untuk stabilitas grup Longhu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, kami tidak memiliki bukti untuk memperkuat perlindungan Kian-Kian di masa depan dan memeriksa informasi pemuda itu untuk saya. Dia dapat melukai pisaunya dengan serius. Kekuatannya jelas tidak sederhana, tetapi saya sangat tertarik padanya. Pria paruhbaya berkata pelan, perlahan memegang cangkir teh, meletakkannya perlahan, matanya agak dalam. Matanya menatap cahaya bulan di luar jendela, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bab 26. Keesokan harinya, Daniel Bastian bangun pagi, tetapi ketika Daniel Bastian meninggalkan ruangan dan melewati ruang tamu, dia langsung terpana. Di ruang tamu, ada matras yoga, dan Rizka Yeti mengenakan setelan yoga ketat berwarna biru, melakukan berbagai gerakan yoga di atas matras yoga. Gerakan yoga yang anggun itu menunjukkan sosok sempurna Rizka Yeti hingga penuh, payudara penuh, pinggang ramping seperti pohon willow, bokong terbalik, kaki ramping dan lurus, setiap bagian memancarkan godaan yang tak terbatas, yang membuat orang merasa sedikit. Saat ini, punggung Rizka Yeti menghadap Daniel Bastian, dan dia tidak menyadari keberadaannya, dia mencondongkan tubuh ke depan, kakinya berlutut di tanah, pantatnya terangkat tinggi. Melihat tindakan ini, Daniel Bastian langsung memiliki keinginan untuk menyemprotkan mimisan, dan 4 karakter besar muncul dari pikirannya, lelaki tua mendorong gerobak. Pose ini sangat sempurna. Kakak ipar, apa yang kamu lihat? Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, Yeti tiba-tiba turun dari tangga, menatap Daniel Bastian dan berteriak langsung, melirik Rizka Yeti, dengan tatapan licik. Di matanya. Dalam sekejap, Rizka Yeti tiba-tiba menoleh, melihat mata Daniel Bastian menatap lurus ke arahnya, wajahnya yang cantik memerah,
dan dia segera bangun. "Kapan kamu di sini?" Rizka Yeti menatap Daniel Bastian dengan dingin. "Oh, baru saja keluar. Apa yang kamu lakukan?" Daniel Bastian berpura-pura bodoh dan berkata dengan bingung. "HMPH." Rizka Yeti menatap Daniel Bastian dengan keras di matanya, merasa sedikit malu di hatinya. Rizka Yeti sering melakukan senam pagi yoga saat bangun pagi, yang bisa dibilang melatih tubuhnya. Hari ini dia bangun pagi seperti biasa, jadi dia akan melakukan yoga sebentar. Hanya saja dia mengabaikan bahwa ini bukan saat dia tinggal sendiri sebelumnya, sudah ada pria tambahan di villa, dan Daniel Bastian kebetulan melihatnya. "Kakak ipar, apakah ini tampan?" Yashieti memandang Daniel Bastian sambil tersenyum. "HMPH, ini semua salahmu." Daniel Bastian menatap Yashieti dengan tidak puas. "Kakak ipar, saya juga bisa melakukan yoga. Apakah Anda ingin saya tampil untuk Anda?" Yashieti menatap Daniel Bastian dengan senyum di wajahnya. "Tidak, sosokmu tidak sebaik kakakmu, dan itu tidak terlihat bagus." Daniel Bastian menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju dapur. "HMPH, sosokku tidak bagus." Yashieti cemberut, tidak puas, lalu menatap sosoknya. "Bukankah payudaranya sedikit lebih kecil?" Yashieti bergumam tak berdaya saat dia melihat payudaranya yang hanya memiliki cup B. "Tidak, aku akan minum susu pepaya." Yashieti mendengus bangga dan segera pergi. Butuh sekitar 10 menit untuk membuat sarapan sederhana. Hanya Daniel Bastian dan Yashieti yang memakannya, dan Rizka Yeti sudah pergi bekerja. Setelah sarapan, Daniel Bastian tidak punya pilihan selain naik taksi ke perusahaan Yeti. Ini membuat Daniel Bastian bertanya-tanya apakah akan meminta Rizka Yeti membelikannya mobil untuk menyelamatkan masalah seperti itu. Tentu saja, dia sendiri pasti tidak punya uang. Sebelum datang, miliaran dolar miliknya diambil oleh lelaki tua itu. Ketika dia datang ke perusahaan Yeti, Daniel Bastian melihat sekelompok besar orang mengelilingi pintu masuk grup. "Untuk apa semua ini?" Daniel Bastian masuk dengan ekspresi terkejut, dan kemudian dia melihat deretan mobil sport mewah yang diparkir di depan perusahaan Yeti. Mobil-mobil itu ditutupi mawar, membentuk formasi yang mewah. Bagian depan mobil sport mewah ini ditutupi dengan mawar merah di seluruh lantai, dan enchantress biru membentuk pola berbentuk hati pada mawar, yang sangat romantis. Dan di langit ada deretan balon hidrogen berwarna-warni yang sangat besar. Setiap balon hidrogen memiliki kata di atasnya, kombinasinya adalah, Yang Hao mencintai Rizka Yeti. Ini jelas merupakan adegan pengakuan pacaran yang romantis dan sempurna, dan orang yang merancang semua ini tentu saja adalah Yang Hao, tuan muda dari keluarga yang berdiri di depan mawar, memegang mawar emas, mengenakan jas putih, dan berpakaian seperti bangsawan. Saat ini, itu adalah waktu puncak untuk bekerja, dan sejumlah besar karyawan Ye datang untuk bekerja, dan mereka semua tercengang melihat deretan pengakuan mewah di depan mereka. Beberapa karyawan wanita melihat pemandangan di depan mereka dengan bintang kecil di mata mereka, dan tidak dapat menahan diri untuk berfantasi bahwa mereka adalah pahlawan wanita, tetapi ketika mereka melihat nama pada balon hidrogen, mereka tidak dapat menahan perasaan putus asa. Rizka Yeti adalah dewi mutlak di hati mereka, dan sulit bagi siapapun untuk membandingkannya, hanya saja tidak ada dari mereka yang mengira bahwa pengakuan besar hari ini ditujukan untuk presiden mereka, tetapi bukankah presiden mereka sudah memiliki tunangan? Tidak peduli apa, semakin banyak orang berkumpul di gerbang perusahaan Yeti saat ini, tidak hanya karyawan Ye, tetapi orang lain di sekitar telah berkumpul di sini, dan bahkan karyawan yang bekerja di gedung Ye telah berkumpul di sini satu persatu. Bersandar ke jendela, melihat semua ini di luar. Rizka Yeti berdiri di depan jendela setinggi langit-langit di kantor perusahaan Yeti. Hanya ada 6 balon hidrogen yang mengambang di luar, dan kata-kata yang Hai Rizka Yeti terlihat jelas di atasnya, yang membuat Rizka Yeti mengerutkan kening. Saat ini, ada ketukan di pintu kantor, dan Suyan masuk dengan cepat. "Presiden, mengapa Anda tidak turun dan merespons? Jika tidak, itu akan berdampak, dan bahkan karyawan tidak ingin pergi bekerja secara normal." Suyan memandang Rizka Yeti dan berkata tanpa sadar.
Bagaimana dengan Daniel Bastian? Rizka Yeti bertanya. Tampaknya dia belum datang. Apakah Presiden ada hubungannya dengan dia? Kata Suyan, dan ketika dia menyebut Daniel Bastian, dia mengertakkan gigi karena benci. Hal semacam ini harus ditangani olehnya, kata Rizka Yeti dengan ringan. Ekspresi Suyan membeku sesaat, lalu matanya berbinar, dan dia mengerti. Nima, kamu datang ke perusahaan menantu perempuanku untuk mengaku kepada menantu perempuanku begitu terbuka. Ini karena kamu ingin menjadi tetanggaku Laosong. Paman bisa menanggungnya, tapi Bibi tidak tahan. Melihat adegan ini di depannya, Daniel Bastian langsung marah. Kemudian Daniel Bastian berjalan langsung menuju perusahaan Yeti. Saat ini, di gerbang perusahaan Yeti, sekelompok penjaga keamanan berdiri di sini menyaksikan kehebohan. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak bekerja lagi? Daniel Bastian berjalan mendekat dan mengutuk sekelompok penjaga keamanan. Melihat Daniel Bastian, wajah sekelompok penjaga keamanan berubah, dan ada jejak ketakutan di mata mereka. Mereka semua adalah penjaga keamanan yang telah dibersihkan oleh Daniel Bastian pada rapat dewan sebelumnya. Sekarang, panggil aku semua penjaga keamanan perusahaan. Daniel Bastian berteriak langsung ke sekelompok penjaga keamanan. Mengapa memanggil mereka bersama-sama? Seorang satpam yang dipukuli oleh Daniel Bastian bertanya dengan lemah. Jika Anda meminta Anda untuk menelepon, panggil saja. Mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong? Percaya atau tidak, saya akan meminta CEO untuk memecat Anda? Daniel Bastian memelototi pihak lain, dan kemudian kelompok keamanan penjaga mengambil walkie-talkie dan memanggil semua penjaga keamanan dari Departemen Keamanan Perusahaan Yeti di aula di lantai ini. Ada lebih dari 30 orang. Bab 27. Tuan Dani, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, Hili, wakil direktur Departemen Keamanan, datang dan bertanya dengan tatapan kagum pada Daniel Bastian. Apa tugas satpammu? Daniel Bastian berkata dengan enteng. Pertahankan keamanan perusahaan Yeti dan jaga ketertiban perusahaan Yeti, kata Hili langsung. Bagus sekali. Sekarang seseorang menghancurkan citra Ye dan memengaruhi pekerjaan normal kelompok Yeti. Kita harus menghadapinya. Semua orang mengambil tongkat dan keluar bersamaku. Kata Daniel Bastian langsung, dan berjalan keluar. Penjaga keamanan saling memandang, seolah-olah mereka mengerti sesuatu, dan kemudian berjalan keluar dengan pentungan. Melihat pemandangan ini, karyawan di perusahaan Yeti mengikuti satu demi satu untuk melihat apa yang ingin dilakukan Daniel Bastian. Berdiri di luar, Yang Hao sedang menunggu Chu Rizka Yeti, tidak dapat menahan tekanan, untuk muncul di depannya untuk menerima pengakuannya. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok penjaga keamanan dengan tongkat keluar dari perusahaan Yeti, dan wajahnya berubah agak. Segera, mata pria berbaju hitam di belakang Yang Hao membeku, dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka semua adalah pengawal Yang Hao. Daniel Bastian memimpin sekelompok penjaga keamanan langsung ke Yang Hao, menatapnya. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat Daniel Bastian dan yang lainnya, Yang Hao berkata dengan suara yang dalam. Aku akan memberimu 3 detik, dan segera ambil ini dan menghilang di sini. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Daniel Bastian memeluknya dengan kedua tangan, dan menatap Yang Hao dengan samar. Sekelompok penjaga keamanan berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Siapapun yang memberimu nyali, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan orang lain, kalau tidak aku akan membuatmu gagal menjadi penjaga keamanan. Nada-nada Yang Hao dingin, dengan tatapan jijik di matanya. Yo, gantung sekali. Daniel Bastian mendengus pelan, menyipitkan matanya, kamu memaksa kami melakukan ini. Daniel Bastian berbalik, memandangi sekelompok penjaga keamanan dan berkata, sekarang Anda telah melakukan tugas Anda sebagai penjaga keamanan, menginjak-injak semua bunga ini, dan menghancurkan semua mobil itu untuk saya. Mendengarkan Daniel Bastian jika dia mengatakan itu, penjaga keamanan perusahaan Yeti semuanya tercengang, mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah kamu berani? Ekspresi Yang Hao menjadi gelap, dan dia berteriak dingin.
Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani saya lakukan, kata Daniel Bastian, matanya tersapu, dan dia berjalan langsung ke kendaraan sanitasi di samping jalan, dan berjalan dengan sapu besar. Semua orang di luar kelompok Yeti memandang Daniel Bastian satu persatu, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Hari ini saya akan menjadi pembersih untuk membersihkan sampah, kata Daniel Bastian sambil menggesekkan sapu besar di tangannya. Embusan angin kencang dihasilkan dalam sekejap, dan bunga-bunga di tanah di depan Yang Hao langsung terbang seperti kepingan salju, dan bunga yang tak terhitung jumlahnya menempel di wajah Yang Hao. Segera, semua orang yang hadir, termasuk karyawan di gedung grup Yip, tercengang, tetapi yang lebih mengejutkan mereka ada di belakang. Sekarang semua satpam berhenti dan menghancurkan semua mobil itu. Daniel Bastian bersenandung dominan, menunjuk ke mobil sport yang dipenuhi bunga. Apakah kamu mencari kematian? Suara dingin Yang Hao terdengar lagi, dia mengambil bunga di wajahnya, dan menatap Daniel Bastian dengan wajah pucat. Kecil atau tidak? Daniel Bastian melirik ke arah sekelompok penjaga keamanan, dan kelompok penjaga keamanan saling memandang, beberapa dari mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum Anda menghancurkannya, saya harus memberitahu Anda. Masing-masing dari selusin mobil sport ini bernilai setidaknya 3 juta yuan. Jika Anda menghancurkan sebagian kecil sesuka hati, Anda mungkin tidak mampu membelinya dengan gaji seumur hidup Anda. Yang Hao suaranya suram dan dingin, dan matanya berkedip dengan tatapan suram saat dia melihat ke arah sekelompok penjaga keamanan dan berkata. Mendengar kata-kata Yang Hao, wajah semua penjaga berubah. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, jelas, tidak ada yang berani menghancurkannya sekarang. Hancurkan semuanya padaku, dan aku akan menanggung semua kompensasinya, dan siapapun yang tidak menghancurkannya akan siap untuk pergi. Daniel Bastian melirik sekelompok penjaga keamanan dengan mata mengancam. Tersapu oleh mata mengancam Daniel Bastian, sekelompok penjaga keamanan gemetar di dalam hati mereka, merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan, dan mereka tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berjalan. Apa yang kalian lakukan? Memberontak? Pada saat ini, terdengar teriakan keras, dan seorang pria berpakaian hitam, dengan wajah kasar dan tubuh kekar dan kuat berjalan mendekat, dengan ekspresi sombong di wajahnya. Melihat pria ini, wajah sekelompok penjaga keamanan berubah, dan mereka semua berteriak. Halo, Menteri. Pria ini tidak lain adalah Wang Meng, Kepala Departemen Keamanan Perusahaan Yeti. Apa yang kalian semua lakukan? Apakah kalian gila? Kalian semua kembali ke pos masing-masing, Wang Meng mendengus cemberut, dengan aura yang kuat. Hei, siapa kamu, mengobrol di sini? Daniel Bastian melirik Wang Meng, dan berkata dengan mulut meringkuk. Siapa saya? Departemen Anda? Anda bahkan tidak mengenal saya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya adalah Kepala Departemen Keamanan. Bos kelompok keamanan ini, menurut Anda siapa saya? Wang Meng memandang Daniel Bastian dengan dingin, jelas dia juga tidak mengenal Daniel Bastian meskipun dia tahu bahwa presiden mereka memiliki tunangan, dia belum pernah bertemu Daniel Bastian. Ternyata itu Kepala Departemen Keamanan. Sekarang aku memerintahkanmu untuk keluar dari sini, kata Daniel Bastian terus terang. Dalam sekejap, mata Wang Meng berkilat dengan roh jahat, dan dia berjalan menuju Daniel Bastian selangkah demi selangkah. Nak, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara denganku seperti ini. Menteri, lalu Hili berdiri dan ingin mengatakan sesuatu, Wang Meng langsung meraih satu tangan ke arah Daniel Bastian. Serangannya tajam, dan kekuatannya luar biasa. Aku sedang tidak mood untuk berbicara omong kosong denganmu, ayo bermain. Daniel Bastian melengkungkan bibirnya dan menendang dengan kasar. Dengan keras, Wang Meng ditendang dan terbang keluar bahkan tanpa sempat bereaksi atau menghindar. Dia ditendang lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat Daniel Bastian menendang Wang Meng menjauh dengan satu tendangan, rombongan satpam tercengang. Di mata mereka, Wang Meng biasanya adalah Raja Hades yang tidak ada yang berani memprovokasi, namun Daniel Bastian justru melumpuhkan lawan dengan satu tendangan, yang sangat mengagumkan. Oke, terus pukul aku, kata Daniel Bastian.
Penjaga keamanan berpikir sejenak, dan semua berjalan menuju deretan mobil mewah dengan tongkat di tangan mereka, tetapi ekspresi Yang Hao benar-benar berubah. "Hentikan mereka!" kata Yang Hao kepada kelompok pengawalnya. Tepat sebelum sekelompok pengawal bergerak, Daniel Bastian bergegas dan memimpin untuk menangani orang-orang ini. Bang bang bang. 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 Dalam sekejap mata, serangkaian ledakan keras bergema di udara, dan 20 atau 30 penjaga keamanan melambaikan tongkat mereka dan membantingnya ke puluhan mobil mewah tanpa ragu-ragu, dan mobil-mobil mewah itu segera mulai bergerak menuju Broken Metal. Telah berevolusi.